Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah referensi lahan pasca tambang. Ini merupakan pertemuan lanjutan dari sebelumnya, bioremediasi yang kedua. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang bioremediasi yang pertama, teknik in situnya, ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas ya. Jadi CPMK pada mata kuliah pada pertemuan kali ini yaitu mahasiswa memiliki teknik bioremediasi dalam pemulihan pasca tambang. Lalu mahasiswa mampu mengimplementasikan teknik-teknik bioremediasi dalam pemulihan lahan. Ini lanjutan dari sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya kita udah berbicara tentang teknik in situ. Yang ketiga itu ada terakhir adalah biopile. Lalu selanjutnya ini adalah land farming gitu ya. Jadi land farming, tanah terkontaminasi dipindahkan dan disebar di permukaan lapangan. Kemudian diperlakukan dengan penambahan bakteri, air, udara, dan nutrisi. Cara ini yang paling sering digunakan. Gitu ya. Nah ini contoh teknik land farming. Jadi tanah yang terkontaminasi ya dipindahkan, gitu ya, ditumpuk. Di bagian bawahnya tetap sama seperti biopile, diberikan adanya lapisan gravel, jadi fungsinya untuk menyaring gitu. Karena dari atas akan diberikan air gitu, jadi air itu akan mengalir ke bawah untuk menfilter gitu ya. Filternya menggunakan lapisan gravel, batuan gravel kecil gitu ya. Nah tanah tersebut jelas harus sudah diberikan nutrisi ya, adanya air gitu, serta harus dipecah dulu agregat tanah biar bisa. Nah nanti ada bagian air yang lewat gitu ya, dibuatlah penampungan licingnya atau licingnya, bagian penampungan bagian. Nah ini contoh di lapangan ya, land farming drilling for aeration. Jadi dia digemburkan dulu. Jadi kan seperti saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa tanah yang terkontaminasi dia agregat tanahnya keras ya, sehingga bagaimana biar bisa ada aerasi, salah satunya dia harus digemburkan. Nah ini salah satu cara teknik penggemburan tanah. Kalau sebelumnya kita udah bahas ya, udah banyak bahas tentang yang itu ya. Itu ada 2, 3, 4 ya, dan pertemuan kali ini kita membahas tentang yang in situ, terdiri dari biostimulation dan bioaugmentation ya. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa teknik bioremediasi in situ tidak perlu adanya pemindahan ya. Berarti kita bisa lakukan teknik bioremediasi ini pada tempat yang tercemar gitu. Kita hanya memberikan beberapa perlakuan yang kurang lebih sama seperti teknik in situ, yaitu ada airasinya, ada nutrisinya, ada airnya ya. Nah, contoh pengolahan tanah tercemar senyawa organik di situ yang pertama adalah bioventing gitu ya. Dari namanya jelas gitu. Jadi kita harus adanya aerasi di situ ya. Jadi memberikan pemompaan udara dan nutrisi melalui sumber injeksi ya. Jadi injeksi di situ. Lalu adanya air sparging gitu ya. Jadi pemompaan udara untuk meningkatkan aktivitas degradasi oleh mikroba. Jadi jelas ya, baik teknik bioremediasi ex situ dan in situ, yang namanya udara, yang air, yang namanya nutrisi itu sangat penting. Kenapa? Ya karena untuk aktivitas mikroba tersebut gitu. Ketika tidak ada tiga elemen ini, mikroba tidak akan bisa beraktivitas. Mikroba tidak bisa beraktivitas, maka tidak bisa terjadi proses remediasi. Karena proses remediasi tergantung dari proses metabolisme, proses fisiologi ya, dari mikroorganisme tersebut. Nah ini merupakan contoh air sparging. Jadi adanya pemompaan udara ya. Jadi udara itu jelas untuk membantu proses metabolisme dari tanaman gitu ya. Disemprotkan udara-udaranya ya. Udara yang disemprot ini, kalau kita bisa yang kuning itu adalah air bubble, bulatan kuning, terus dia titik dot purple itu dia kontaminan atau pencemarannya gitu ya. Nah air sparging ini dia menangkap gitu ya,
kontaminan itu di udara, gitu ya. Jadi biar bisa terserap oleh mikroorganisme itu. Jadi apa namanya, dari proses metabolismenya itu akan terjadi. Nah, contoh pengolahan tanah tercemar senyawa organik secara in situ selanjutnya itu bisa menggunakan injeksi hidrogen peroksida atau injeksi H2O menggunakan sprinkler atau pemipaan. Lalu bisa juga dengan menggunakan sumur ekstraksi gitu. Jadi untuk mengeluarkan air tanah yang ditambah nutrisi dan oksigen dan dimasukkan kembali ke dalam tanah melalui sumur injeksi. Nah, ini contoh sumur injeksi dari gambar tersebut gitu ya. Jadi apa namanya, jadi ada sumur injeksinya yang bagian tanah, terus ada sumur recovery-nya gitu ya. Jadi dia menginjeksi, jadi sumur injeksi itu apa namanya, sudah ditambahkan nutrisi oksigen gitu ya. Jadi misalnya sebagai ini ada tanah yang tercemar gitu ya, tanah yang tercemar, jadi dibuat ada sumur gitu, terus di ujungnya juga ada sumur recovery. Fungsinya untuk apa namanya, air yang tadi sudah terlewatkan itu bisa dimanfaatkan kembali gitu ya, berarti kan dia udah netral. Nah, dari biar air sumur injeksi ini biar bisa masuk ke permukaan. Jadi dia masuk bukan melalui dari permukaan, tetapi dia dari bawah. Jadi biar bisa air itu masuk ke zona-zona akar gitu ya, dan dia memecah agregat tanahnya. Jadi biar bisa ada kesempatan untuk mikroorganisme itu bisa hidup. Nah, ini contoh pump and treat dari biostimulation gitu ya. Bisa kita lihat mereka menggunakan secara mekanis gitu ya, adanya pompa gitu ya, untuk apa namanya, menstimulasi gitu. Nah, tujuan stimulasi ya tadi untuk kegiatan mikroorganisme gitu ya, biar mikroorganisme itu bisa tumbuh atau bisa berkembang gitu ya. Jadi ada pump and treat-nya gitu, jadi ada pompanya untuk udara, bisa juga dengan nutrisi dan air. Nah, ini bisa kombinasi bioremediasi ex situ dan in situ ya. Jadi maksudnya gini, kombinasi bioremediasi ex situ dan in situ itu tanahnya bisa kita pindahkan terlebih dahulu gitu ya, bisa kita pindahkan terlebih dahulu gitu. Dan bisa menggunakan apa namanya, teknik bioreaktor gitu ya. Jadi apa namanya, yang bagian atas itu kalau kita lihat di situ bisa, itu merupakan ex situ remediation. Jadi bioreaktor ini merupakan ex situ bioreaktor. Jadi air bersih, oksigen, nutrisi dan apa namanya, aklimatisi bakteri gitu ada di bagian atas. Nah, in situ bioremediation berarti lokasinya yang ada di bagian tercemar. Jadi kita tidak perlu memindahkan apa namanya, bahan tercemar itu ke tempat lain. Jadi ini bisa dikombinasikan ya. Ini merupakan diagram bioremediasi lahan tercemar secara organik gitu ya. Jadi kalau bioremediasi ada in situ, dia ada ex situ ya. Terus ex situ dia ada dua gitu ya. Bisa slurry phase, bisa solid phase. Nah, bisa apa namanya, salah satunya land farming, bisa biopile, dia bisa composting dan bisa bioreaktor. Nah, kalau in situ dia bisa terekayasa ya apa adanya. Kalau terekayasa contohnya biostimulation dan bioaugmentation ya. Berarti ada stimulasi di situ, bantuan penambahan oksigen ya, bantuan penambahan nutrisi ya, bantuan atau penambahan bakteri. Kalau penambahan oksigen dia disebut bioventing, biosparging, air sparging gitu ya tadi. Terus ada juga apa namanya, penambahan oksigen dan terus disertai ya. Lalu optimasi bioremediasi lahan tercemar senyawa. Jadi untuk mengoptimalkan dan mempercepat biodegradasi senyawa tercemar yang ada di dalam tanah, di dalam air dan tanah, dapat digunakan mikroba yang telah beradaptasi dan digabungkan dengan
Jadi ini bagaimana kita bisa mengoptimalkan penggunaan bioremediasi ini pada lahan tercemar. Jadi yang pertama kita harus menjamin ketersediaan air, gitu ya. Jadi kadar air antara 30-80%. Jelas ya. Jadi karena mikroba itu juga butuh air untuk terjadi proses metabolisme. Lalu menambahkan nutrisi, gitu ya. Nutrisinya bisa apa? Bisa nitrogen, fosfor, sulfur, ya, kalium, potasium, gitu ya. Atau bisa nutrisi makro esensialnya atau nutrisi mikro esensial. Nah, optimasi selanjutnya ya, tadi kalau kita udah berbicara tentang menjamin ketersediaan air, lalu menambahkan nutrisi, gitu ya. Selanjutnya kita menjamin ketersediaan oksigen, gitu ya. Karena mikroba untuk bisa bertahan dan tumbuh, gitu ya, itu butuh oksigen, gitu ya. Lalu menjamin pH, gitu ya, tidak terlalu masam maupun tidak terlalu basa. Kenapa? Karena kalau dia terlalu basa, mikroba tidak bisa hidup. Kalau dia terlalu asam juga mikroba tidak bisa hidup, gitu. Jadi kita perlu menjaga pH, gitu ya, yang ada di medium tersebut, antara 6 sampai 8 atau 9 itu udah paling mentok, gitu ya. Lalu menjamin suhu yang moderat, gitu ya, 10 sampai 40 derajat. Tentu ya, ketika terlalu dingin, ya, maka mikroba tidak bisa beraktivitas, tidak bisa menjalankan metabolisme, akan terhenti. Ketika dia terlalu panas, di atas 40 derajat, tentu dia akan mati, dia akan pecah, gitu ya. Jadi kita juga harus ada perlakuan gitu untuk bisa mengoptimalkan bioremediasi ini, ya. Jadi bukan hanya dibiarkan aja, oh yang penting udah ada air, udah ada udara, udah ada nutrisi yang bisa tumbuh, tetapi lingkungannya juga harus mendukung pertumbuhan tersebut. Lalu bisa juga dalam optimasi ini bisa juga menggunakan penambahan enzim, ya. Enzim ini fungsinya untuk sebagai katalis kimia degradasis semua limbah, gitu. Karena kan kita tahu untuk mendegradasi ini kan pakai metabolisme, ya, kegiatan metabolisme dari mikroorganisme, gitu. Nah, dengan penambahan enzim itu bisa mempercepat sebagai katalis dari proses metabolisme tersebut. Lalu bisa penambahan surfaktan pada deterjen. Biasanya surfaktan pada deterjen ini digunakan untuk menjaga pH biasanya. Jadi kalau kita menemukan suatu kondisi yang terlalu asam, kita bisa menggunakan surfaktan, gitu, deterjen, ataupun bisa juga menggunakan CaCO3, jadi pakai kapur, bisa pH. Nah, kelemahannya apa sih dalam menggunakan bioremediasi atau perlakuan secara ini? Jadi kadang-kadang tidak efektif di beberapa lokasi pencemaran toksisitas. Pencemar logam, senyawa organik, berpor, garam-garam organik. Saya jelaskan gitu bahwa tidak semua. Jadi misalnya si mikroorganisme A itu tidak bisa digunakan untuk semua pencemar, gitu ya. Jadi dia harus membersihkan logam, harus membersihkan senyawa organik, harus membersihkan garam-garam organik, tidak bisa, gitu. Jadi itu kekurangannya. Jadi kita harus bisa screening terlebih dahulu. Jadi kita survei, kita screening, oh ini jenis-jenis apa yang bisa kita manfaatkan, bisa potensial, gitu. Jadi kita tidak bisa pukul rata, semuanya sama, bisa dimanfaatkan, gitu. Oh yang penting dia mikroorganisme aja, nggak bisa, gitu. Karena metabolismenya berbeda-beda. Jadi dia terkadang hanya bisa di logam saja, hanya bisa di senyawa organik saja. Dan yang jelas, ya, kelemahannya adalah waktu yang diperlukan. Untuk in situ sendiri perlu waktu yang bervariasi antara 1-6 tahun, ya. Dan ex situ antara 1 sampai 7 bulan. Kenapa in situ lebih lama daripada ex situ, Pak? Oh, jelas gitu kan. In situ kan lebih mengandalkan, ya, secara alami, gitu ya. Tidak terlalu banyak campur tangan secara mekanis, gitu ya. Nah, kalau ex itu kan kita bisa lihat, gitu ya,
di situ adanya proses pemindahan tanah, di situ terjadi proses penggemburan ya, aerasi gitu ya. Jadi dia membantu, jelas di situ akan lebih cepat kalau ex situ, karena ex itu biasanya dibantu dengan secara mekanis ataupun kimia. Lalu kita bahas materi selanjutnya, itu remediasi lahan tercemar senyawa anorganik atau logam. Ya, tadi kita udah bahas banyak bicara organik, senyawa atau organik. Jadi logam berat yang dapat diperlakukan adalah logam beracun, contohnya uranium, kromium, selenium, timbal, raksa, gitu ya, arsenik, gitu ya, iron, ya, zinc, ya, kadmium, gitu, copper. Jadi banyak sekali senyawa logam berat yang dapat yang dapat ditreatment gitu ya dalam kegiatan bioremediasi. Ataupun logam lainnya gitu ya, vanadium, molybdenum, tembaga yang bisa dijelaskannya, emas gitu, au gitu, atau perak gitu ya. Nah, dalam proses remediasi lahan tercemar senyawa anorganik atau logam, itu bisa menggunakan teknik namanya bioleaching gitu ya. Jadi mekanisme mobilisasi logam gitu ya. Bioleaching ini merupakan mekanisme mobilisasi logam. Jadi produksi asam organik atau asam sulfat yang dapat membentuk helm. Jadi biasanya menggunakan mikroba heterotropik gitu ya. Jadi dia butuh bantuan untuk makanannya gitu ya. Asam organik atau bisa menggunakan thiobacillus asam sulfat. Nah, ini biasanya untuk melicing atau mencuci gitu ya logam dari padatan limbah. Contohnya kayak zinc, copper, chromium, timbal, nikel, dan aluminium. Jadi dalam bioleaching ini ada hubungan antara efisiensi penghilangan dengan pH. Jadi kita harus tetap mengontrol pH gitu ya. Tetap yang namanya bioremediasi tetap gitu. Mau dia senyawa organik, mau dia senyawa anorganik, kita harus kontrol pH-nya, mediumnya gitu. Biar mikroba itu bisa tumbuh dengan optimal. Nah, yang terakhir itu kita bisa pakai teknik biosopsi. Ya. Jadi biosopsi merupakan salah satu mekanisme imobilisasi logam. Ya. Jadi logam terserap di permukaan sel oleh interaksi anion dan kation. Jadi kalau di awal perkuliahan bioremediasi saya sudah menjelaskan bahwa yang namanya remediasi itu mendegradasi, ya, mengekstrak, mendegradasi, lalu dia mengimmobilize atau menetralkan gitu ya, jadi pergerakan logam. Bagaimana dia menetralkan pergerakan logam itu ya dari reaksi anion kationnya, jadi ikatan ionnya itu dipecah gitu ya, dirubah gitu. Kalau misalnya tadi dia 4+, ya berubah jadi 2+. Oke, itu penyampaian keseluruhan materi bioremediasi pada kuliah restorasi lahan pasca tambang. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang fitoremediasi. Terima kasih untuk adik-adik mahasiswa semuanya yang telah hadir dan mendengarkan kuliah kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.